sudah diketik ya oleh prodi. Oke, untuk bentuk KRS kartu rencana studi sendiri nanti seperti ini bentuknya. Ini nanti di sini yang berlaku ya. Tetapi ini sudah bukan sampaikan nanti tadi bahwa kemungkinan KRS kita akan online untuk tahun depan. Ya, berarti kalian di situ nanti berada di semester 3 mungkin ya. Jadi di sini nanti tertera nama mahasiswa kalian sendiri, nama lengkap bukan nama panggilan. Nama sesuai dengan ijazah kalian waktu SMA supaya kampus itu tidak pernah kesalahan mengupdate terus profil kalian ya, supaya kesalahannya nanti akan beruntun terus kalau kalian buat nama-nama berubah-ubah ya. Jangan misalnya namanya Agus Nutriasni, Agus S. Kalau di ijazah disingkat aja ya. Kemudian NPM, nomor pokok mahasiswa. Kalau nomor pokok mahasiswa ini tuh yang nentuin nanti adalah kampus sesuai dengan urutan pendaftaran, dan nomor awalnya itu nanti NPM-nya itu adalah sesuai dengan tahun masuk. Berarti kalian nanti NPM-nya yang mahasiswa baru itu dimulai dengan nomor 22 karena masuk di tahun 2022. Jadi di sini kan ada alumni kalian yang masih ikut ospek ataupun FPKKMB ini, tahun lalu mereka tidak ikut. Nomor yang untuk tahun yang lalu itu 2021 ya, kalian nanti 22. Itu nomor pokok mahasiswa kalian dapatkan nanti dari pengumuman yang kami share nanti di grup. Makanya jangan keluar dari grup sebelum selesai semua pembagian kelas ya, karena banyak yang akan diumumkan di situ. Kemudian jurusan atau istilahnya sebenarnya bukan jurusan ya, ini adalah prodi, program studi. Jurusan kita semua manajemen. Untuk saat ini kita memiliki 2 program studi. Yang pertama itu adalah program studi manajemen, kemudian ibu sendiri kaprodinya. Kemudian satu lagi adalah program studi kewirausahaan, adalah program studi masih baru ya, masih 2 angkatan. Jadi dituliskan nanti program studinya. Kalian 2 prodi ini sama-sama manajemen, tetapi satu namanya manajemen perusahaan, satu namanya program studi kewirausahaan. Prodi kaprodi kewirausahaan sendiri itu sebenarnya Ibu Hesti Amalia Gultom, cuma ibu itu sudah pindah ke Medan dan juga mengambil S3. Untuk saat ini kaprodinya tetap ibu yang membackup ataupun ibu yang ini ya, mengurusi 2 prodi ini ya. Kemudian semester, jadi untuk saat ini kalian berada di semester ganjil ya. Ganjil ada istilahnya adalah gasal dan ganjil sama. Jadi nanti kalian coret yang genap. Kalau misi KRS ya, berarti tinggal ganjil. Kalau semester depan, berarti ganjilnya yang dicoret. Kemudian IP semester lalu. Ini. Bagi mahasiswa baru, cama-cami, karena masih berada di semester 1, IP semester lalu itu tidak diisi. Kecuali nanti kalian sudah berada di semester 2. Gitu ya. Kenapa Bu? Kenapa harus diisi itu? Supaya menentukan kelayakan kalian mengambil mata kuliah di semester itu. Tapi untuk saat ini semua mahasiswa baru itu semesternya 20 SKS. Kalian mengambil 20 SKS. Tapi nanti semester 2 sudah berubah sesuai dengan IPK. Nanti Bu jelaskan lagi ya. Jadi ini dengar ya, IP semester lalu itu adalah IP yang kalian ambil semester sebelumnya, karena berada masih di semester 1 itu dikosongkan. Tapi kalau sudah berada di semester 2 nanti itu diisi sesuai berapa IP kalian di semester 1 dan seterusnya ya. Kemudian beban maksimal SKS. Untuk cama-cami, kecuali yang sudah semester 3, sekarang ini ada yang mengikuti PKKMB ini semester 3, semester 5 dan 7 sebenarnya. Mereka saya rasa sudah mengerti lah beban maksimal untuk SKS ini. Untuk cama-cami itu sendiri buat di situ nanti 20 SKS ya. Ya, 20 SKS. Maksud ibu kenapa? Saya jelaskan di sini. Jangan bertanya sana, bertanya sini lagi di kantor, kena marahi kalian nanti. Di sini kan sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan, berarti memang kalian sudah dibekali. Maksudnya semakin sedikit lah yang bertanya ke pegawai. Karena kalau kalian bertanya sebanyak 200 sekian orang kan pusing juga ya. Tapi padahal sudah disampaikan di materi gitu ya.
Itu dibuat nanti beban maksimal untuk mahasiswa baru itu 20 SKS. Oke, untuk nomor kode mata kuliah sendiri, kredit, hari, waktu dan sebagainya itu akan kalian dapatkan sesuai jadwal yang akan di-share. Belum di-share untuk saat ini ya, tetapi akan di-share kalau tidak salah itu hari Senin. Hari Senin semua nomornya kalian buat, urutkan aja. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, hari, waktu, nama dosen, itu kalian isi di hari Senin sudah bisa. Tukarkan kartu daftar ulangnya ke BAK, ya ingat ya BAK. Tanda daftar ulangnya ditukarkan ke BAK untuk meminta KRS kartu ini, ya ingat ditulis siklusnya biar ngerti nanti. Jadi untuk mengetahui, untuk mengisi ini. Kemudian untuk paraf sendiri kan ada paraf tuh. Itu diambil ketika masuk mata kuliah. Jadi ketika kuliah hari pertama, hari Senin misalnya mata kuliah kewarganegaraan. Jadi kalian ketika dosennya masuk, pas udah ditutupnya, datanglah mengantarkan KRS. Ya, minta paraf dosen tersebut. Gitu. Jangan kalian, ini kebiasaan abang kelas kalian, memparaf KRS itu ketika sudah mau ujian, nggak bisa, harus dari sekarang ya. Dan tolong untuk mahasiswa baru membuat file-file penting kampus itu buat di satu berkas supaya tidak berseri. Ketika kalian nanti KKN, gak ada cerita sertifikat ospeknya hilang atau sertifikat PKKM ya hilang, kemudian KTM-nya hilang, mengurus itu lama di kampus ini. Jadi tolong dari sekarang rapikan berkas-berkas yang namanya yang dikeluarkan atau yang berurusan dengan kampus. Buat dalam satu apa sih namanya itu tas file ya, dibuat dalam situ ya, supaya nanti urusan kalian kan banyak nanti. Daftar magang harus ini syaratnya, udah hilang ya kan. Setiap KRS itu disimpan, bukti bahwa memang kalian melakukan daftar ulang pun disimpan, semua pembayaran uangnya itu disimpan. Jangan apa ditaruh tasnya dicuci, diganti ya, di mana-mana ya, itu maksudnya. Kemudian dosen wali, kapan ditandatangan dosen wali ini Bu? Setelah seluruh dosen memparaf mata kuliah dan dosen sudah memparaf, baru kalian menghadap dosen wali. Dosen wali sendiri nanti dari mana kami tahu Bu? Diumumkan juga di grup ya. Akan diumumkan dan ditempelkan juga. Akan diumumkan di grup WA, makanya aktif terus di grup WA. Kalau WA-nya nomornya ganti, tolong laporkan diri ke relator untuk dimasukkan kembali. Seluruh pengumuman akan kita masukkan ke grup relator. Makanya saya ingatkan bagi mahasiswa yang terpilih menjadi relator di kelas, relator itu kayak ketua kelas, ya. Di sini namanya relator. Bagi mahasiswa yang terpilih menjadi relator, tolong melaporkan diri ke prodi, ya. Bu Nova boleh, saya langsung boleh, supaya dimasukkan di grup relator ya. Supaya semua pengumuman yang ada di kampus ini diketahui relator dan diteruskan di grup ke kelas ya. Jadi kalau ada, tapi tolonglah yang ada di grup kelas supaya temannya itu tidak malas lihat pengumuman. Jangan yang aneh-aneh di service itu. Yang penting-penting aja. Yang pengumuman kampus, hal-hal penting. Jangan misalnya monster yang bikin lucu-lucu. Memang sebenarnya menghibur, tetapi tidak pada tempatnya. Kenapa? Pengumuman-pengumuman penting yang lain akan tertutup. Itu ya. Ada pengumuman yang penting di relatornya jadi nggak dilihat karena udah kebiasaan kali ya. Di situ yang dibahas nggak jelas. Itu ya. Ini hanya mengingatkan supaya kalian tertata dari mulai sekarang gitu. Kemudian yaitu KRS ya. Di sini dijelaskan dalam semester awal mahasiswa ditetapkan menempuh 20 SKS. Ini untuk Camacami kurikulum terbaru. Namanya kurikulum program Kampus Merdeka Belajar ya, BKM ya. Jadi kalau yang alumni yang semester 3 sekarang, dulu mereka 21 SKS. Yang kakak-kakakku dulu, untuk mahasiswa baru mereka 21 SKS. Tapi untuk kalian, kurikulum kalian sudah beda saat ini. Nanti Ibu akan tunjukkan kurikulum mahasiswa terbaru, sudah termutakhir ya.
Menetapkan jumlah SKS untuk semester berikutnya didasarkan besarnya IP yang diperoleh pada semester sebelumnya. Jadi ini, oke? Inilah acuan kalian menentukan berapa hak SKS kalian. Jadi kalau semester 1 IPK kalian itu misalnya 3,5, 3,6, 3,07, pokoknya IPK di atas 3, nggak ada di atas 4 ya, paling tinggi itu 4,0. IPK yang berada di 3,00 dan ke atasnya berhak mengambil mata kuliah 24 SKS maksimal. Di bawahnya itu boleh, gitu ya, boleh mengambil mata kuliah besarnya total SKS-nya 21 SKS sampai 24. SKS ini apa, Bu? Jadi di mata kuliah itu ada namanya beban SKS. Ibu contohkan, mata kuliah bahasa Indonesia. Itu beban SKS-nya sebesar 2 SKS. Ya, itu nanti akan kalian lihat di jadwal. Jadi hitung aja lah. Kalau mau IPK-nya 3, semester ini, berarti semester genap kalian boleh ngambil 24 SKS. Kalau di jadwal semester 2 hanya 20 SKS, berarti 4 SKS kalian boleh mengambil di semester 4, naik ke atas. Makanya mahasiswa berprestasi bisa menamatkan diri 3,5 tahun, bukan 4 tahun. Karena apa? Setiap semester dia ngambil ke atas terus, selesai lah mata kuliahnya kan. Nah, jadi itu. Jadi itulah bedanya mahasiswa yang memiliki pesantren IPK di atas 3, terus dia boleh mengambil mata kuliah yang bukan di semester dia. Contohnya tahun depan, misalnya kalian tahun ini IPK-nya di atas 3, gitu ya. Tahun depan kalian boleh ngambil yang bukan di semester 2 aja. Di semester 4 boleh, karena di semester 2 beban SKS-nya 20 SKS ya Ibu. Berarti sisa 4 lagi. Bonusnya kan, boleh kalian ambil di semester genap, tapi jangan diganjil. Kalian boleh ngambil di semester 4. Kalau 6 nggak bisa. Kenapa, Bu? Karena di situ mata kuliah konsentrasi namanya. Ya, di situ ada mata kuliah konsentrasi. Itu. Ini indeks prestasi. Jadi kalau IPK kalian itu 2,1, untuk semester 2 aja kalian tidak bisa mengikuti semua mata kuliah. Udah Ibu katakan tadi di semester 2 itu 20 SKS. Berarti kalau IPK kalian 2,1, kalian boleh hanya mengambil mata kuliah 18 SKS. Berarti 1 mata kuliah harus ditinggalkan. Jadi tertinggal lah kan sama teman-temannya gitu. Itu bedanya ya. Dan rank indeks prestasinya ada sebesarnya. Saya rasa ada di materi saya buat untuk ini. Tolong di buku PKKMB itu jangan pulang dari sini langsung misalnya siap nanti ditutup PKKMB langsung entah kemana, nggak jelas ya. Tetap buat di dalam apamu, berkasmu, supaya sering-sering kamu lihat ketika sudah siap ujian mata kuliah apa yang bisa kalian ambil ya. Ini udah saya rasa udah ngerti ya untuk rentangnya ini. Rentangnya itu 3-4 IP-nya itu boleh ngambil 21 sampai 24, 2,5 sampai 2,99 boleh mengambil maksimal 21. Sedangkan IPK 2,49 sampai ibaratnya paling bawah 2,00 itu maksimal 18 SKS dan seterusnya. Untuk IPK sendiri, bahwa yang memiliki IPK 2,00 sampai 2,75 ini dikatakan memuaskan, ya memuaskan. Kemudian di bawah 2,76 sampai dengan 3,5 sangat memuaskan. Sedangkan IPK 3,51 sampai 4,00 dengan pujian. Di atasnya yang sangat memuaskan. Ini nanti juga beracuan kepada mahasiswa terbaik ketika wisuda. Ya, kalau IPK kalian itu nanti misalnya di atas 3,51, tetapi tidak itu aja acuannya ya. Acuan lain itu adalah aktif di organisasi, ya, kemudian di kegiatan-kegiatan kampus lainnya, kemudian di kelas juga dia aktif selain IPK, maka nanti dia akan dinyatakan mahasiswa terbaik dengan indeks prestasi harus dengan pujian. Jadi kalau kalian aktif di kampus, di organisasi dan sebagainya,
tetapi IPK kalian tidak dengan budi nggak bisa juga gitu. Jadi ini salah satu syarat mahasiswa terbaik yang diumumkan di wisudawan terbaik, yaitu 5 orang nanti ya. Kemudian Bu, di bawah 2,0 tidak ada namanya, otomatis tidak bisa lulus di kampus ini. Kalau IPK-nya di bawah 2,00 berarti itu sudah di bawah C nanti ya, itu sudah otomatis. Sistem penilaian sendiri untuk pergaulan kalian nanti di kelas, keaktifan kuliah itu akan dihitung 15%. Kalian lulus hadir setiap hari, nilainya itu 15%. Kalau 100 kali 15% ya, gitu ya artinya ya. Tugas-tugas, apapun tugas yang diberikan oleh dosen, nilainya itu sebesar 10%. Kemudian kuis yang dilakukan dosen itu adalah 10%. UTS, ujian tengah semester atau istilahnya MIP, itu 25%. Kemudian UAS, ujian akhir semester atau ujian final, itu 40%. Ini adalah persentase bobot yang diberikan kampus. Tetapi penilaian kadang sesuai dengan teknik oleh dosen itu tersendiri ya. Ada dosen menyatakan tidak hadir 100% kalau aktif ini itu dianggap sudah bagus. Tapi itu kita serahkan ke dosen kembali. Tetapi dengan tidak melanggar aturan-aturan dasar dari kampus sendiri, bahwa mahasiswa itu harus hadir 60% jumlah pertemuan. Kalau kita kalikan itu 10 kali. Di sini perkuliahan sebenarnya ada 16 hitungannya, tetapi di antara 16 itu pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester, dan pertemuan 16 itu ujian UAS. Jadi sebenarnya tatap muka ataupun perkuliahan itu ada 14 kali ya. 16 kali pertemuan dengan sudah ada UTS dan UAS. Jadi 16 dikali 60%, dia harus hadir kuliah 10 kali harusnya baru boleh dikasih nilai. Itu aturannya ya. 10 kali kalian ke kampus ini minimal baru dosen tersebut boleh berhak memberikan nilai, walaupun kalian bayar kuliah dan juga bayar ujian dan ikut ujian. Jadi kalau dosen tersebut tidak mau ngasih nilai lulus, tidak masalah. Dosen tersebut tidak disalahkan, karena dia sudah mengikuti aturan dari kampus ya. Oke, untuk penilaian sendiri bobot angka 80-100 itu nanti nilainya A. Itu ya, baik sekali untuk penilaian ujian sendiri, kuis dan sebagainya. 70-79 itu huruf nanti itu B, nilai bobotnya 3. Ini hitungan di KHS. KHS inilah yang menentukan IPK ya, perhitungan IPK. 60-67 itu dibuat C dengan bobot nilainya 2, cukup. 50-59 itu D dengan bobot 1 dan kurang, di bawah itu E, nilainya tidak ada, dianggap tidak mengikuti mata kuliah. Itu ya. Dan ini nilai-nilai inilah nanti yang akan dibuat di KHS, kartu hasil studi. Kalau kalian dulu rapot kalian namanya itu ya, rapot. Dari KHS inilah acuan untuk berhaknya seorang mahasiswa mengambil berapa SKS ke depannya, IPK tadi. Itu ya. Oke. Saya rasa untuk KRS ataupun permata kuliahan, Ibu akan tunjukkan kurikulum kalian. Ini kalian terbaru ya. Kakak-kakak stambu kalian kurikulumnya sudah diperbaharui. Ini sudah yang terbaru. Saya nggak tahu itu di belakang kelihatan atau enggak ya. Saya lihat nggak yang di belakang? Oke, ini struktur kurikulum di STI sendiri.
Kelihatan? Oke, total beban SKS-nya selama kalian kuliah di sini sampai tamat itu sebanyak 145 SKS, ya. Kemudian jumlah mata kuliah wajib itu 128. Jumlah mata kuliah konsentrasi, kita ada 3 konsentrasi ya. Menentukan konsentrasi itu nanti ada di semester 5. Acuannya adalah nilai-nilai yang berada di semester 1, 2, 3, dan 4. Kita 3 konsentrasi. Yang pertama itu adalah konsentrasi manajemen keuangan untuk manajemen perusahaan, tapi ya Mas Ian ya, untuk manajemen program studi manajemen perusahaan. Konsentrasi kita pertama itu manajemen keuangan, yang kedua konsentrasi manajemen pemasaran, dan yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia (SDM) ya. Jadi ada 3 konsentrasi untuk manajemen perusahaan. Kalau kewirausahaan saya rasa tidak jauh beda ya. Tapi karena masih semester 3 nanti akan diputuskan oleh prodi terbaru nanti. Kemudian di sini jumlah nilai D maksimal itu ini dihapuskan. Tidak boleh ada nilai D di kampus ini kalau mau tamat. Jadi nilai paling rendah itu di raport lah saya katakan nanti ketika kalian tamat dari STY itu namanya transkrip nilai C, paling rendah C. Tidak boleh ada D. Kalau E udah jelas ya. Itu. Kemudian kalian boleh kuliah di sini maksimal 7 tahun. Lebih dari 7 tahun kalian di DO, bukan kampus yang men-DO ya. Drop out itu maksudnya dikeluarkan dari pangkalan. Jadi nama-nama mahasiswa yang daftar sekarang itu sudah kami daftarkan ke pangkalan. Kalian nanti akan cek pangkalan, nama kalian sudah berada di terdaftar jadi mahasiswa STY enggak gitu. Tapi sekarang belum ya. Karena pelaporan kalau nggak salah itu berakhir di bulan 11 November. Kalau di Desember nanti boleh kalian cek kalian sudah terdaftar jadi mahasiswa di STI atau belum. Setelah kami laporkan ke pangkalan itu hanya menyimpan data mahasiswa selama 7 tahun. Lebih dari 7 tahun kalian membandel, masuk tidak masuk, otomatis pangkalan yang akan menghilangkan nama kalian, bukan STIE, bukan kampus ini yang menghilangkan nama kalian, karena sekarang sudah berbasis teknologi. Kalau dulu manual itu kampus mau 10 tahun pun bisa dinego-nego, diserahkan. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi kalau mahasiswa yang bandang-bandang 7 tahun DO mau tetap melanjutkan sayang misalnya, dia akan kami daftarkan jadi mahasiswa baru lagi. Gitu caranya. Gitu ya. Ada berapa alumni ini datang kembali setelah ditinggalkannya 2 tahun, kami hitung dia sudah 6 tahun. Memang ada kesempatan 1 tahun, tapi mata kuliahnya masih banyak belum diambil. Nggak bisa kami hitung, dia harus 8 tahun. Terpaksa dia harus kami jadikan mahasiswa baru lagi, didaftarkan kembali. Kalau mahasiswa baru kan bayar lagi kan. Kemudian ada mata kuliahnya nggak dianggap lagi, harus diganti. Minimal 2 tahun lagi harus kuliah. Itu ya. Jadi lama studi maksimal itu 7 tahun. Kalau tidak tamat 7 tahun, pernah dengar nggak DO ya, drop out. Oke, ini kurikulum kalian nanti. Untuk semester 1 inilah mata kuliah yang diambil oleh manajemen perusahaan ya. Nanti kewirausahaan juga akan diumumkan. Maaf, hanya satu prodi sebagai contoh di sini, yaitu ada pendidikan agama Islam, pendidikan keluarga. Ini namanya MKU, mata kuliah umum. Mata kuliah umum itu ada 4 yang tidak boleh hilang di prodi manapun, di kampus manapun, mau dimanapun kalian kuliah. 4 mata kuliah ini tidak bisa tidak ada. Itu namanya mata kuliah. Yang pertama itu adalah agama Islam, yang kedua adalah kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia di sini ada ya, ada bahasa Indonesia. Kemudian satu lagi Pancasila. Tapi di sini Pancasila kami gabungkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Tetapi kami tambahi ini MKU kealwasliahan karena kita itu adalah di bawah naungan PB Al-Wasliyah. Ini adalah organisasi Al-Wasliyah. Baik pun kalian itu muslim dan non-muslim, tetap belajar agama Islam. Hanya belajar ya, tidak apa-apa, menambah pengetahuan aja. Kakak-kakak stafku pun semua seperti itu, hanya belajar. Tidak kami ini kan untuk diamalkan ya, karena memang inilah kurikulum yang kami daftarkan itu.
pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, keawaslihan, pengantar ilmu ekonomi, pengantar bisnis, pengantar akuntansi, praktek pengantar akuntansi. Jadi nanti pengantar akuntansi ini ada prakteknya kira-kira 1 jam. Setiap mata kuliah ini dibawakan satu dosen. Jadi ini yang saya katakan, kalian beruntung untuk kurikulum terbaru itu pemutahiran, bahwa di kampus STE sendiri mata kuliah itu sudah diarahkan praktek, tidak monoton di kelas teori-teori lagi ya. Apalagi nanti mata kuliah kewirausahaan kalian akan jualan, bikin produk sendiri. Apa produknya? Produknya boleh jasa, tetapi menggunakan e-commerce, yaitu teknologi. Jadi kalian itu tidak ada lagi istilah hanya ngomong-ngomong di kelas. Kalau kalian dengar dulu STE ini misalnya gitu, enggak. Sekarang kita sudah memutakhirkan kurikulum bahwa dosen-dosen di sini akan mumpuni membawa kalian ke praktek. Jadi mata kuliah kewirausahaan nanti kalian jualan, bikin produk sendiri atau bikin aplikasi untuk menjual, gitu ya. STE sendiri sudah memiliki aplikasi untuk jualan apa namanya? Oke, ada dosen kita kewirausahaan sudah membuat aplikasi, bukan antarin ya, ada itu namanya itu, tapi sudah lumayan katanya digunakan. Itu salah satu dari jenis produk mahasiswa ya. Nanti ibu jelaskan apa itu, saya tidak tahu karena dosennya yang laporkan. Kan itu akan kita HKI kan gitu ya. Kemudian semester 2 nanti ada mata kuliah Pancasila, itu saya katakan tadi 4 mata kuliah umum tidak boleh dihilangkan di kampus manapun. Statistika, prakteknya juga, pengantar manajemen, bahasa Inggris bisnis. Jadi bahasa Inggris bisnis ini bukan belajar tesis lagi, bukan belajar waktu ini besok katanya apa pakai doing atau apa, enggak lagi ya. Jadi di sini bahasa Inggrisnya sudah bicara tentang penggunaan bahasa Inggris dalam ekonomi bisnis. Contohnya ibu contohkan. Kalau bahasa Inggris umum itu bunga itu flower, tetapi kalau dalam bahasa ekonominya suku bunga itu adalah apa? Rate ya. Yang seperti itu, bahasa-bahasa, istilah-istilah dalam bahasa Inggris bisnis yang pernah kalian lihat di lembaga-lembaga keuangan misalnya seperti bank, itu kalian harus mengerti gitu, belajar mata kuliah ini ya. Kalian akan bicara nanti ekonomi internasional gitu. Kemudian di sini juga bicara manajemen UMKM, di mana kalian nanti membuat usaha. Itu nanti tarafnya adalah mikro, menengah, dan kecil ya. Supaya, karena gini, program dari pemerintah bahwa pendidikan tinggi itu ditempah mahasiswanya tamat itu atau alumninya itu bukan menjadi pegawai apa lagi saat ini, tetapi bisa membuat apa, usaha apa gitu. Bukan lagi kalian itu era 2000-an. Kalau era 2000 ke bawah itu dulu, bahwa mahasiswa itu atau perguruan tinggi itu memfokuskan mahasiswa itu tamat nanti jadi pegawai apa, itu ya. Kemudian di atas 2000-an sampai dengan yang terbaru sebelum masuk era 4.0, itu dia masuk, mahasiswa tersebut kerja di perusahaan Bonafit mana, Go Public mana, apakah dia BUMN. Jadi kampus itu mengejar itu gitu. Kampusnya itu keluar mahasiswanya menargetkan alumni itu kerja di perusahaan-perusahaan ternama di tahun 2000 ke atas. Tetapi di era 4.0, alumninya itu ditargetkan bisa bikin perusahaan apa, udah bergeser. Makanya jangan kalian misalnya beriming-iming kalian tamat sampai S1 di sini, setidaknya nanti kalian menjadi honor di sini. Jangan ya, jangan, boleh, tetapi tidak menjadi tujuan utama. Tetapi kalian tamat dari sini sudah menjadi punya usaha apa yang merajai sekolah Taptek, gitu ya. Jangan sampai orang luar mau ngerajai di sini. Sekolah Taptek sedang bergolaknya gejolak ekonomi pertumbuhannya, di mana usaha-usaha UMKM sedang bergeliat ya. Kalian lihat kemajuan dari sebuah Taptek sudah semakin baik. Jadi kalian harus pemeran utama di situ, bukan penonton dan menjadi konsumen, bukan konsumen dan juga penonton, gitu ya. Oke, untuk semester 3 sendiri nanti kalian akan didapat dengan
mengantar aplikasi teknologi informasi dan sebagainya inilah kurikulum terbaru, dan ini beda dengan kakak-kakak kalian, bahwa di sini nanti kalau pengantar aplikasi kalian belajar membuat aplikasi untuk jualan, untuk pemasaran, seperti yang ada di sini. Apa Gojek ya? Gojek antarin, kita sudah ada tapi lupa karena di bawah bimbingan Ibu Sinta Veronica bagian kewirausahaan. Nanti bisa Ibu share ya, biar kalian misalnya lebih lakukan inovasi-inovasi lagi. Dan ini ya semua kurikulum kalian nanti, mata kuliah kalian. Dan ini yang dikatakan SKS, inilah beban SKS tadi. Akuntansi manajemen ini ya, bobotnya 3. Jumlahkanlah. Kalau IPK-nya lebih dari 3, boleh ngambil 24 SKS. Kita contohkan. Kalau IPK kalian di semester 1 di bawah 3, kalian akan mengambil di semester 2 totalnya itu hanya 20, berarti sisa 4 boleh kalian ambil di semester 4, bukan 3 ya, karena ganjil genap. Ini semester 4, berarti boleh kalian ambil di sini karena 4 tidak ada 22 SKS, boleh bisa ambil 1 mata kuliah di sini. Boleh manajemen operasional, manajemen uang bisnis, sebagainya, dipilih salah satu. Jadi 23 lah ya. 23, karena memang tidak ada 2 mata kuliah 22 SKS gitu. Dan seterusnya. Kemudian pembagian konsentrasi yang Ibu sampaikan itu tadi ini di semester 5 ada konsentrasi keuangan, pemasaran, dan SDM. Oke. Nanti dosen PS. Oke, Ibu akan menerapkan juga program Kampus Merdeka. Kalian pernah dengar Kampus Merdeka? Dengarnya waktu SMA atau barusan? SMA ya. Kita ada memiliki 3 program untuk kampus sendiri, tetapi program pemerintah ada 8. Saat ini kita itu sesuai yang disampaikan Pak Tugas malam ya, bahwa ada 2 mahasiswa lulus pertukaran pelajar ke Pajajaran dan juga Universitas Langlang Buana Bandung. Ya, Kakak Widya namanya, sama Kinanti. Jadi mereka itu lolos itu bukan hal yang mudah loh, pakai tes gitu ya. Kita juga ada program pertukaran mahasiswa untuk kalian, untuk apabila sudah Ibu setting, bahwa memang kalian boleh kuliah nanti di kampus lain. Kampus lain itu siapa Bu? Ini akan dibayar. Kalau mereka itu kan kampus program pemerintah, dibayari pemerintah sekitar 2.700.000 per bulan itu. Tapi kalau program kampus ini yang membiayai adalah kampus. Kami yang membiayai, makanya program ini sebenarnya ada program internal dan juga ada pemerintah. Jadi kampus mana kok kuliah boleh, kami yang menunjuk kampusnya nggak boleh. Yang menentukan kampusnya kemana itu adalah kampus sendiri. Kami memiliki MOU kerjasama dengan kampus lain, gitu ya. Apa misalnya kampus di Medan itu mungkin UMN, karena itu satu lembaga satu ini yayasan ya, sama STI Al-Wasliyah UMN. Ada berapa kampus di Indonesia, bisa aja kami kirim ke Kalimantan. Nanti biayanya dibiayai kampus dengan syarat tertentu, pastinya prestasi. Itu ya. Program kedua untuk dibuat kampus sendiri untuk program tadi adalah kewirausahaan ini. Kewirausahaan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merintis usaha dengan pendampingan dosen, membuat usaha terbaru yang harusnya belum ada di sebuah Gatakten, dan mengatasnamakan mahasiswa STI, bukan pribadi. Ini kalau kalian buat usaha ini didampingi dosen, kalian nggak usah kuliah 1 semester. Ini mata kuliah dianggap 20 SKS. Jadi nggak usah kuliah lagi. Sudah dianggap menempuh mata kuliah kewirausahaan lanjutan, praktek kewirausahaan lanjutan, ekonomi manajerial, prakteknya e-bisnis, praktek e-bisnis, mata kuliah pilihan, 3 mata kuliah pilihan yang kalian sukai, yang mana? Itu ya, ada 3 program kita. Jadi ketika dia bukan peralatannya, jangan apa lagi? Apa ini program apa lagi? Padahal udah gue jelaskan dari awal. Program kedua itu pertukaran pelajar tadi yang saya sampaikan. Program ketiga itu adalah magang. Magang di perusahaan tertentu yang sudah memiliki MOU dengan kampus. Kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan luar untuk menempatkan anak-anak magang. Magang itu bukan mata kuliah ya, ada mata kuliah magang juga sih. Tapi ini program magang. Kalau kalian misalnya magang di sana selama 6 bulan, kalian sudah bisa dianggap kuliah 20
SKS. Ini dia. Ini berada di semester 7. Ini sesuai semesternya. Jadi bukan maksudnya magang bisa jadi semester 3, nggak bisa. Program magang hanya boleh diambil semester 7, kewirausahaan tadi di semester 6, pertukaran pelajar di semester 5. Nanti untuk ininya supaya kalian masih ingat, ini akan terus-terusan kami share di grup relator. Tolong relatornya itu nanti jangan vakum, diumumkan di grup dan terus-terusan diingatkan teman-temannya ya. Kalau nggak ikuti program lumayan kan, tidak kuliah, dapat pengalaman, dikasih lagi uang jajannya, gitu ya. Apalagi ada yang pengen gitu ya kan, ke Jawa ya kan, kuliah di sana. Kalau jajanan itu kan udah universitas start internasional, bukan nasional lagi. Jadi nanti kakak kita sekarang itu sudah kuliah di sana selama 6 semester, walaupun dia masih mahasiswa SD. Iya, gitu. Jadi akan banyak pengalaman dia nanti pulang dari sana, dan kami akan membuat dia menjadi narasumber untuk pembelajaran kampus mengajar, kampus pertukaran mahasiswa merdeka, PMM namanya ya. Oke, itu untuk program kampus merdeka udah Ibu jelaskan. Kurikulumnya kalian itu sangat-sangat jauh sekali dari kakak kelas kalian. Kalian ada juga namanya nanti studi eksklusif, yaitu studi tour di perusahaan-perusahaan juga. Itu berada di semester 7 ya. Oke, itu untuk kurikulum. Sedangkan pendampingan akademik, dosen PA namanya, nanti akan dibagikan, diumumkan siapa dosen PA kalian, dijumpailah dan diminta nomor disimpan. Fungsinya dosen akademik itu apa, Bu? Selain tadi tantangan untuk di KRS, fungsinya adalah yaitu untuk membimbing kalau ada permasalahan akademik. Jangan sedikit langsung ke prodi, jangan langsung ke saya, tapi pergi dulu ke dosen pembimbing akademiknya. Bu, saya nilai saya hancur kali, gimana Bu ngambilnya? Ke dosen PA-nya dulu ya. Setiap permasalahan akademik jangan kalian datang karena permasalahan percintaan ya. Putus sama pacarnya datang ke sini boleh sebenarnya. Tetapi kalau di akademik itu tidak ada tupoksi untuk itu. Pokoknya kata ibu ini ada permasalahan, curhatnya ke dosen pembimbing akademik gitu ya kan. Rupanya putus sama pacarnya, bikinnya ke dosen akademik, udah salah masuk ya kan. Tapi kadang ada orang yang sudah akrab menyampaikan itu tidak apa-apa, tapi saya kan menyampaikannya itu secara yang berlaku di sini, yang baku. Kalau itu kan sudah keakraban dari kalian sendiri pribadi kedua dosen tersebut ya. Oke, untuk akademik sendiri, jika ada yang kurang jelas di kampus ini tentang akademik, bukan keuangan. Kalau keuangan berpindah ke bagian keuangan ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan kalian pergi ke program studi masing-masing. Bagi yang jurusan manajemen, silahkan ke ruangan kami. Bagi yang kewirausahaan, untuk saat ini tetap kami juga, untuk saat ini, tapi ya tahun depan mungkin tidak lagi ya. Jangan bertanya kepada alumni, itu kurang akurat itu. Jangan juga bertanya ke bagian yang bukan bagian. Pergilah ke program studi Prodia untuk menanyakan kejelasan dari misalnya, Bu, kalau gini seperti apa gitu ya. Tapi kalau urusan uang kuliah, pergilah ke bagian keuangan gitu, biar jangan salah sasaran ya. Jangan ada kata alumni, kata kakak dulu. Nah itu kebiasaan ini mahasiswa. Kampus tidak ada ngomong apa-apa, dia nanya, betul nggak Bu gini kata alumni. Degawat itu ya kan. Karena peraturan bisa berubah kapan aja. Mungkin mereka dulu seperti itu, mungkin kalian tidak seperti itu untuk saat ini gitu ya. Oke, demikian materi saya untuk malam ini. Kita belum saya tutup karena ada ini ya, sesi tanya jawab. Kepada Ibu moderator saya persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yeni Sofiana Mangkunan SPD MSI. Mungkin langsung aja kepada camat-camat yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas bisa langsung ke depan. Atau tadi ada mungkin yang di belakang kurang dengar bisa langsung ke depan juga. Ada tentang KRS atau tentang yang diterangkan oleh Ibu Yeni tadi. Ada? Kalau sekarang masih boleh bertanya, masih ramai. Nanti mungkin kalau udah masuk kuliah, seperti Bu Yeni bilang tadi, nggak boleh berbondong-bondong ke bawah nanyanya, paling tidak
relatornya perwakilan. Kalau di sini kan masih bebas, siapa yang mau nanya boleh. Mungkin kalau yang Cama-Cami yang bukan Cama-Cami ya, yang semester 37 yang di belakang yang baru PKKMB mungkin udah ngerti. Mungkin yang Cama-Cami ini mungkin ada yang belum paham, boleh ditanya di sini. Ini antara ngerti atau mau tidur, ngantuk, capek apa ya? Capek. Capek. Bukan ngerti ya, berarti. Oh ngerti. Kalau ngerti alhamdulillah ya. Berarti ibu merasa materi yang saya buat itu tersampaikan. Gitu ya kan? Walaupun masih ini baru hari kedua, jadi tetap harus semangat. Mulainya juga kan dari jam 4 kan? Kalau kakak stampo kalian dulu itu mulainya dari jam 2. Jam 2 mereka sudah materi-materi sampai ini. Ini kita kan sudah sederhanakan lah, kasihan yang sudah kerja gitu ya. Karena untuk kalian sendiri yang daftar itu untuk kelas malam itu ada setengah. Ada kemajuan sebenarnya. Kemajuan bukan saya katakan dalam jumlah, tetapi dari kualitas pendaftar. Bahwa yang mendaftar untuk tahun ini itu setengah itu kelas pagi. Kalau dulu kan kebanyakan kelas malam yang kerja-kerja. Jadi minat mahasiswa yang baru pesantren yang baru daftar itu sudah banyak di STY. Itu sangat saya apresiasi sekali ya. Gitu. Jadi wajah-wajahnya ini muda-muda gitu. Kalau zaman 3 tahun yang lalu itu mungkin lebih tua dari saya kan ya. Kadang gitu. Itu ya. Ada yang bertanya atau semua sudah merasa paham atau biar cepat aja, biar pulang, saya pun nggak tahu. Ya kalian lah ya. Yang dianya materinya sudah ibu sampaikan. Gak ada yang mau bertanya nih? Atau saya mau bertanya? Oh boleh. Saya akan bikin kuis. Nanti saya kasih ini lah. Apa? Kasih hadiah. Ini karena gak ada yang bertanya, saya pun bingung gimana. Coba saya kasih ini aja. Siapa? Nanti saya kasih hadiah. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Mars Al-Waslia? Panitia dilarang. Ada yang bisa menyanyikan lagu Mars Al-Waslia? Ini panitia ini gak ada ini bimbing apanya hadiahnya. Mana nih? Ada yang bisa nyanyikan lagu Mars Al-Waslia? Tunjuk tangan dan maju ke depan. Hidup mahasiswa. Nah, itu kan bagus, semangat tuh. Ada yang bisa? Jangan sempat saya nyanyi di sini. Berarti 2 hari kalian. Saya lihat ada pembekalan nih sedikit gitu. Saya tanya, kenapa saya tanyakan ini? Saya tanya dulu, tanya sama Senat. Sejauh ini apa yang sudah kalian bekali ke adik-adik kalian? Saya mau bikin kuis nih. Ini bu. Nah, ini gimana nih? Mana yang betul ini? Panitia. Ayo siapa yang bisa? Ayo bisa. 3 hari dari suruh menghafal loh. Gak ada yang bisa. Coba aja, bisa kali kan? Ya udah, kalau nggak bisa lagu dangdut aja boleh. Siapa yang bisa nyanyi ke depan? Nggak juga, aduh. Hadiahnya besar loh. Yang bisa menghibur temannya ke depan silahkan. Masa sih katanya ada di sini yang biasa manggung ini? Gak usah terlalu kaku lah. Ini kan udah malam. Ketua angkatan mana nih? Gak ada nyanyi. Siapa yang punya nyanyi? Masa nggak ada yang pandai nyanyi?
Oke, bebas. Lagu apa? Yang penting jangan di tengah. Panitia katanya pakai usaha. Kenapa?